Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Isn't that wonderful? Di ayat ini jelas-jelas sekali dicatat kalau kita bisa melihatnya di dalam firman, kita bisa melihatnya dalam realita. Tinggal Roh Kudus menerangi mata rohani kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta itu kan dunia jasmani. Dijadikan dari apa yang gak kelihatan. It takes faith, dibutuhkan iman untuk melihat the unseen atau melihat yang tidak nampak mata. Dibutuhkan iman untuk kita bisa melihat sesuatu yang kita gak bisa jamah. Dan semua iman itu di satu halaman, yaitu firman Allah. Ingat ya, iman itu ada fondasinya. Gak ngawur dia, bukan di pikiran manusia. Bukan di angan-angan kita. Kita beriman pada iman. Iman itu pada firman. Karena itu harus kembali turn to the pages of the Bible. Dengan Roh Kudus, bawa Roh Kudus bersama gandeng tangannya. Untuk masuk ke dalam halaman-halaman firman, Anda akan menemukan. Tulis nomor 1, iman kepada Tuhan. Buka pengertian firman saat buat perencanaan. Inilah gunanya iman kepada Tuhan saat merencanakan. Sebab iman kepada Tuhan itu akan membuka pengertian firman saat kita membuat rencana. Pertama-tama, yang paling dasar atau basic dulu. Kita nggak lagi lihat ini sebagai sebuah buku semata-mata, sebuah buku. Tapi kita mulai melihat ini di dalamnya, kontennya adalah firman dari Tuhan. Ya, bukunya memang jasmani. Tapi isinya rohani. Tulisan-tulisannya memang tinta, halamannya kertas. Tapi sadarkah Anda bahwa yang tertulis di dalamnya itu adalah firman dari Tuhan? The Bible is actually the Word of God. Nah Pak, kalau kita menghampiri Alkitab, menghampiri firman, membaca Alkitab dengan attitude atau sikap hati yang demikian, kita akan dapatnya beda. Kalau orang baca Alkitab ini hanya buku atau textbook saja. Semacam buku pedoman kekristenan. Ya kita akan membacanya asal-asalan. Tapi kalau kita membacanya, kita tahu bahwa ini firman Tuhan. Dan Tuhan akan berfirman. Beda loh. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita menghampiri firman dengan cara demikian, kita akan mengerti bahwa firman ini akan menjadikan sesuatu di hidup kita. Setiap kali kita membukanya, kita akan dapat sesuatu yang beda. Bukan mengada-ngada, tapi kita akan mengalami satu hal ini. Allah berbicara dalam hidup kita. Sebab semesta alam dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, maksudnya semua pergumulan hidup kita dan realita, itu akan dipengaruhi dengan apa yang tidak dapat kita lihat, kita jamah. Tapi kita bisa dengar. Waktu kita membacanya, kita dengar suara Roh Kudus. Tidak heran ya, orang kalau membuat perencanaan itu melibatkan firman itu begini nanti cerita hidupnya. Tuhan bicara sama aku lewat kehidupan Yosua. Gitu ya. Ada orang tertentu itu baca, lalu kitab Rut. Ya, suatu cerita tentang seorang wanita yang takut akan Allah. Seorang wanita yang sebatang kara tapi ditolong secara ajaib oleh Tuhan. Lalu mungkin Anda bisa dapat sesuatu dari cerita itu. Sementara Anda membuat perencanaan setahunan, tahun ini, cerita Rut itu menjadi remah berbicara kepada Anda. Atau mungkin pengajaran Yesus di salah satu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Bisa jadi surat Paulus. Atau di Kitab Mazmur, bahkan Yesaya. Allah berbicara ketika Anda membuat rencana. Tidakkah kau tahu aku hendak membuat sesuatu yang baru? Aku hendak memancarkan mata air di padang gurun. Lupakan perkara-perkara dari zaman dahulu. Lupakan perkara-perkara dari zaman purbakala. Melompat itu. Aku gak boleh trauma waktu lagi bikin rencana. Dulu takut sekali untuk gagal lagi. Tapi tahun ini ketika Anda mau membuka bisnis baru, hati Anda ragu karena masih ada trauma dari masa lalu. Tapi firman itu waktu Anda sedang membuat rencana, Anda libatkan firman, Anda yang untung. Allah berbicara soalnya. Dan timbul iman-iman yang Anda tidak duga. Timbul keberanian, kesaksian roh yang Anda tidak pernah sangka. Waktu baca seperti ayat-ayat tadi di Perjanjian Lama, Anda memperoleh sebuah keberanian ilahi untuk bangkit lagi. Bahkan di tempat di mana Anda dulu jatuh. Atau membangun kembali di atas reruntuhan yang sama. Anda mendapatkan kekuatan ketika membaca Hagai, bait suci yang baru itu. Ya.
ketika sudah jadi, Anda ada kata-kata seperti, lihatlah, bait suci ini lebih megah daripada yang dulu. Anda mendapatkan sebuah rema, kalimat itu biasa, bait yang baru lebih megah dari bait yang lama. Anda dapat pengharapan bahwa kali ini akan beda. Lalu ada juga yang melihat di perjanjian baru ketika membaca sampai ke ayat, cerita tentang bagaimana Yesus suruh menebarkan jala ke sebelah kanan. Pada sehari-harian mereka nggak tangkap ikan. Lalu perahu mereka penuh dengan ikan-ikan besar. Anda berkata, ini pasti beda. Bait suci yang baru lebih megah. Dan sekarang Tuhan akan mengisi perahuku dengan ikan sekalipun semalam-malaman tak ku dapat apa-apa. Aku tidak perlu trauma masa laluku. Tidak bisa mendikte masa kini atau masa depan apalagi. Dengan membaca firman, Anda dilengkapi dengan pemahaman. Pemahaman Tuhan, kesaksian roh pun jalan. Dan luar biasanya Anda memperoleh karunia iman untuk membangun sesuatu lagi. Sementara Anda merencanakan, hati Anda diisi dan diperkaya firman, rencana Anda jadi bagus. Rencana Anda jadi luar biasa. Dituntun sama yang maha kuasa. Libatkan firman. Bukankah itu poin terakhir saat teduh yang lalu? Libatkan doa, libatkan firman. Yang untung siapa? Bukan Tuhan. Yang untung kita. Iman kepada Tuhan itu buka pengertian firman saat perencanaan. Saat buat perencanaan.